Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pradana, SPD, Angkatan ke-39 kelompok 4, peserta Latsar Kabupaten Bima tahun 2021. Di sini saya ditugaskan oleh tutor saya, Dr. Nandus Baharudin MPD. Tugas individu yaitu identifikasi perilaku potensi korupsi di lingkungan kerja. Jadi di tugas individu ini saya membuat dua tabel. Tabel pertama identifikasi perilaku atau potensi korupsi di lingkungan kerja atau instansi, dan tabel kedua nanti itu yaitu rancangan aktualisasi di lingkungan kerja atau instansi. Jadi untuk tabel pertama saya jelaskan. Di sini di tabel pertama ada kolom kegiatan, tupoksi, penugasan, pimpinan dan inisiatif. Dan yang kedua potensi. Di potensi ini ada tindakan pidana korupsi, perilaku korupsi. Yang selanjutnya nilai dasar anti korupsi. Next untuk selanjutnya uraian dan keterangan. Jadi di tabel pertama ini untuk kegiatan saya untuk melakukan identifikasi perilaku atau potensi korupsi di tempat kerja ada 3 saya kegiatannya. Kegiatan yang pertama hadir dan pulang ke sekolah atau tempat kerja. Yang kedua mengajar dan mendidik siswa. Yang ketiga membuat laporan pertanggungjawaban dana operasional sekolah atau dana BOS yang sudah digunakan. Jadi untuk yang pertama hadir dan pulang ke sekolah atau kerja, potensinya tidak tindak pidananya korupsi tidak ada, perilaku korupsi ada 3 di sini. Yang pertama terlambat hadir, tidak melaksanakan apel pagi dan pulang. Yang selanjutnya yang ketiga atau terakhir pulang lebih awal dari jam yang telah ditentukan. Untuk nilai dasar anti korupsinya di poin pertama ini adalah disiplin dan jujur. Uraiannya dalam hal ini saya akan hadir lebih awal dan mengikuti apel pagi dan pulang. Yang kedua saya akan melakukan absen yang telah disediakan oleh TU sekolah. Dan untuk kedua mengajar dan mendidik siswa. Tindakan pidana korupsi untuk potensinya tindakan pidana korupsi tidak ada. Perilaku korupsi ada 3. Yang pertama hanya memberikan catatan, tidak pernah menjelaskan. Yang kedua melihat saja siswa yang melanggar tata tertib ringan dan sedang. Yang ketiga tidak memberikan tugas kepada siswa. Nilai dasar anti korupsinya yaitu tanggung jawab dan disiplin. Untuk uraiannya saya akan bertanggung jawab untuk lebih responsif dalam halnya mengajar, tidak hanya memberikan catatan kepada siswa, tapi akan memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih terperinci lagi. Dan yang kedua, untuk hal ini saya akan menegur ketika siswa melakukan pelanggaran di sekolah tanpa ada indikasi kekerasan dalam fisik dan serta memberikan pemahaman apa yang menjadi pelanggaran dan sanksi tersebut. Dan untuk yang kegiatan yang ketiga, membuat laporan pertanggungjawaban dana operasional sekolah atau dana BOS yang sudah digunakan. Potensi tindakan pidana korupsi yaitu yang pertama membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, kedua merugikan keuangan negara. Untuk perilaku korupsinya tidak ada. Nilai dasar anti korupsinya jujur, tanggung jawab. Untuk uraiannya dalam hal ini saya akan membuat laporan sesuai dengan juknis dan real yang berdasarkan RAKS atau kebutuhan primer sekolah serta dibuktikan dengan foto dan kwitansi pembelanjaan. Dan yang kedua saya akan memastikan untuk anggaran pembelanjaan dana BOS tidak ada indikasi untuk melakukan pembelanjaan fiktif dan pembuatan laporan fiktif. Tabel 1 untuk identifikasi perilaku atau potensi korupsi di lingkungan kerja atau instansi. Dan kita lanjut ke tabel kedua, rancangan aktualisasi. Jadi di sini ada beberapa kolom. Yang pertama itu kegiatan, tahapan kegiatan, output atau hasil kegiatan, keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan atau dengan nilai-nilai dasar aneka, kontribusi terhadap visi misi organisasi,
penguatan nilai-nilai organisasi. Dan di sini yang pertama yang saya ingin bahas di sini adalah hadir dan pulang ke sekolah atau tempat kerja untuk kegiatannya. Dan tahapan kegiatannya, istirahat yang cukup, mempersiapkan diri 20 menit sebelum berangkat. Yang ketiga, memasang alarm pengingat. Jadi output atau hasil kegiatannya disiplin dan konsisten dalam halnya hadir dan pulang pada saat kerja sesuai aturan. Keterkaitannya substansi mata pelatihan, untuk kehadiran dan pulang pada saat bekerja saya akan lebih disiplin dan konsisten dalam kehadiran dan pulang serta akan mengisi absen yang sudah disediakan oleh TU. Jadi untuk kontribusinya dalam visi misi sekolah, menjadikan sumber daya manusia lebih berkualitas dan berkarakter sesuai keadaan sekolah dan situasi dengan kehadiran guru lebih awal dan sigap. Penguatan nilai-nilai organisasi, menjadikan diri sebagai teladan bagi rekan-rekan sejawat dan siswa-siswi untuk lebih disiplin dalam hal kehadiran di sekolah. Yang kedua, untuk kegiatan yang kedua, mengajar dan mendidik siswa. Tahapan kegiatannya mempersiapkan perangkat pembelajaran, silabus dan RPP. Yang kedua, mencetak aturan dan tata tertib sekolah untuk disosialisasikan. Dan untuk outputnya, yang pertama, agar lebih terarah dalam hal memberikan atau menyampaikan materi pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua, siswa memahami aturan dan tata tertib sekolah yang diberlakukan oleh sekolah. Dan untuk keterkaitannya substansi mata pelatihan, dalam proses kegiatan belajar mengajar perlu adanya perangkat pembelajaran agar lebih terarah, efektif dan efisiensinya proses KBM, dan itu merupakan wujud akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, dengan memahami aturan dan tata tertib sekolah, siswa lebih disiplin dan tidak melanggar aturan yang berlaku di sekolah. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, dengan melaksanakan proses pembelajar dan penjelasan aturan sekolah yang baik, maka akan menciptakan sumber daya manusia yang berintelek, berakhlak, berkarakter, berkualitas, dan berintak. Dan untuk penguatan nilai-nilai organisasi, menumbuhkan dan memotivasi siswa agar lebih semangat dalam belajar dan mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah agar tercapainya siswa yang berkualitas dan unggul. Untuk kegiatan yang ketiga, di rancangan aktualisasi ini membuat laporan pertanggungjawaban dana operasional sekolah atau dana BOS yang sudah digunakan. Jadi untuk tahapan kegiatannya ada 5. Yang pertama, membuat surat tugas, rincian kegiatan dan nama-nama guru yang diikutkan dalam kegiatan sekolah. Kedua, melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang. Yang ketiga, membuat laporan kegiatan dengan melengkapi foto kegiatan. 4, membuat SPJ dana BOS dan dilampirkan dengan berkas serta rincian anggaran yang digunakan. Yang kelima, melaporkan ke bagian keuangan. Terus untuk output atau hasil kegiatan ada 3 yang saya cantumkan di sini. Laporan pertanggungjawabannya selesai tepat waktu. 2, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan juknis dan rincian anggaran yang telah digunakan. 3, berkas diarsipkan dan disimpan rapi agar ketika ada pemberkasan atau diaudit dapat segera dilampirkan. Dan untuk keterkaitan substansi pada mata pelatihan, yang di sini ada 5. Yang pertama, dapat mempertanggungjawabkan laporan SPJ secara akuntabel. Yang kedua, bekerja sama dalam merancang dan membuat laporan SPJ sesuai masing-masing anggaran yang dipakai. 3, menggunakan anggaran kegiatan sesuai prosedur. 4, melaporkan kegiatan secepatnya sesuai prosedur apabila sudah selesai. Dan yang terakhir, menggunakan dana sesuai juknis dan RAKS berdasarkan kebutuhan sekolah. Dan selanjutnya, kontribusi terhadap visi misi organisasi. Kontribusi terhadap visi misi sekolah, bekerja secara tanggung jawab dan tidak melakukan tindakan penyalahgunaan dana BOS agar tercapainya mutu pendidikan yang unggul dan berkualitas. Dan terus, penguatan nilai-nilai organisasi,
menjadi teladan bagi guru yang lain agar bekerja yang bernilai aneka setiap kegiatan apapun di sekolah. Jadi itu untuk penjelasan tabel pertama dan keduanya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.